Belanda ya, di Amsterdam, khusus tentang kritik seni. Dan bisa dianggap kritik seni yang pertama kali di Indonesia tentang kata yang ada di Balai Budaya. Karena pamerannya rutin diselenggarakan. Dan hanya itu, dan kita nggak mendapatkan yang sebelum-sebelumnya itu. Baru nanti generasi Sanento Yudiman, kemudian Kusnadi, kemudian juga Wiratno Sukito membuat tulisan-tulisan. Saya kira ini untuk tambahan diskusi kita. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Menarik, itu dari sebelum apa yang sudah lagi viral ya di tengah kita. Mungkin langsung kita lempar kepada audiens. Jadi nantinya satu penanya langsung kita langsung tanggapan ya, biar mengalir. Dibantu teman-teman. Baik, terima kasih. Menarik sekali sore hari ini kita membicarakan masalah kritik seni dan seni yang kritis mungkin ya. Saya ingin mempertajam tema pembicaraan kita pada sore hari ini dari awal Pak Taufik, sehingga kita lebih bisa memahami isu kontemporer yang kita alami. Saya Perupa juga pernah menjabat sebagai birokrat selama 25 tahun. Jadi saya mencoba memahami permasalahan yang terjadi di Kalimantan nasional dari sisi Perupa juga dari sisi birokrat. Karena saja dalam pembicaraan di media sosial masih ada dualisme pembicaraan pada yang dari Perupa, dari umum, dan ada dari birokrat. Sehingga belum mencapai titik temu. Mudah-mudahan dalam sore hari ini kita bisa memperluas dalam arti tidak menyerah kabar, tetapi memang perlu ada dinamika. Sebuah pameran yang diselenggarakan kemarin di Galas sebetulnya sudah dilalui dengan perjalanan panjang melalui kurasi kurang lebih 6 bulan. Dan selama 6 bulan itu menurut kuratornya sudah dikawal dengan ketat. Kemudian ada perkembangan tema untuk masalah kebangkitan, bangkit gitu ya, yang kemudian dalamnya berubah dari kebangkitan. Ternyata pada tahap inspirasi karya juga ada perubahan. Ternyata perubahan itu memasukkan karya-karya yang selama ini tidak dimasukkan dalam kurasi, sehingga kita katakan secara kasar itu semacam mencuri atau apa yang disilakan, mencuri ataupun menyembunyikan karya yang, sehingga pada tahap akhir untuk display kurator tidak memberikan saran. Saya kenal Pak Suwarno itu orangnya halus, tapi menyampaikan apa adanya bahwa ini di luar konteks yang ada dalam kurasi tersebut. Kalau Anda masih ingin ini bisa diturunkan, tetapi berupaya jadi kayak bersikeras untuk tidak mau, karena kalau itu turun berarti saya tidak pameran. Sehingga dilakukan mediasi sampai akhir pembukaan, sudah persiapan, ternyata Perupa tidak mau. Dan dari pihak kelas untuk keamanan ini adalah mengunci dan mematikan lampu. Itu dari sisi birokrasi sudah benar menurut saya. Kadang untuk menghindari kekacauan ataupun kekisruhan di dalam acara itu. Dari sisi Perupa saya kira kritik itu tetap diperlukan, kritis perlu, tetapi tentunya ada tanggung jawab sosial yang melatar belakang dari karya itu. Jadi yang perlu kita lakukan atau belum mereka lakukan adalah saya kira dialog secara terbuka dari Perupanya, kuratornya, dan juga dari pihak Galeri Nasional. Apabila dari tiga sisi tadi bisa melakukan dialog secara terbuka dalam waktu dekat, polemik ini saya kira akan segera bisa kita atasi. Tetapi selama mereka tidak mau berbicara satu tempat dan dipublikasikan secara luas, ini akan menjadi suatu semacam kegaduhan di masyarakat. Tetapi menurut saya ini tidak masalah, karena adalah semacam dinamika, dan mungkin tidak kami berikan minta kata-kata dari Pak Tommy. Bagaimana kira-kira apakah kritik ini bisa dilakukan secara bebas ataukah harus memenuhi standar tanggung jawab dan
Itu saya kira yang dari dari Komite Seni Rupa Dewan Kesenian Batak. Adil yang adil. Iya. Saya masih bertanya-tanya ya, sejauh mana sih kritik dari kekayaan itu bisa berupa atau punya indikasi sosial atau karena beberapa tahun belakangan kalau kita mengacu kepada karya Yos itu ada figur-figur besar lainnya juga melakukan itu, tapi dalam hal itu waktu Joko penting membuat trilogi celeng jelas gitu. Tapi dia Joko kan tidak membuat seperti apa yang dia buat, dia menciptakan metafor gitu. Tapi semua Indonesia tahu itu kekuasaan yang diserang gitu, yang dikritisi sehingga karya pun tidak laku juga, besar juga pada zaman itu. Bukti seorang purba dengan nilai miliaran. Terus Agus Wagi juga pernah itu tentang karyanya di waktu Citibinal 2005 dengan membuat adat dan empire waktu itu di Citibinal di Bank Indonesia. Dan itu penurunan yang dipaksakan oleh sekelompok organisasi massa dalam hal itu FPI, misalnya FPI yang menentang karena itu sangat vulgar gitu, sangat vulgar. Iya, kalau kita mengacu kepada hal ini tidak ada yang bisa, karena kekuasaannya sudah tumbang, sudah selesai. Ya ini aku pikir sensasional ya, dan nggak perlu juga kita membesar-besarkannya karena dia tidak menghadap head to head dengan suatu rezim ya, ya dia melanggar. Kalau saya pikir kita harus objektif juga, dia melanggar sebuah komitmen karena di dalam praktek-praktek seni yang melibatkan di galeri, katakanlah galeri itu di bawah pemerintahan di luar negara tentu ada aturan main yang disepakati dan dibayar, konon katanya dia dapat uang, tapi kok dia melanggar itu, saya pikir ini perencanaan. Jadi kita jangan terlalu larut untuk mencari positioning membela Yos. Ini pelajaran kita yang berpraktek di seni rupa, itu pelajaran gitu. Jadi karena saya juga curiga sejauh mana sih kritik itu. Dulu jelas ya, Rendra melakukan perlawanan kritik ya karya-karyanya orang-orang dari atas Bitung gitu kan. Itu ada yang keterwakilan emosional publik di dalam hal itu. Sehingga Rendra dilarang, tapi saya ikut berbondong-bondong ke memperjuangkan 404 not found. Eli Boneski dengan kawan jelas kan pada saat itu mural itu melakukan kritik Tuhan saya apa itu jelas gitu. Dan hari ini kalaupun kritik muncul dalam praktek seni rupa, siapa yang kita perjuangkan? Karena saya pikir politisasi para politikus lebih tajam sayatan ininya, pandangannya, irisan apanya daripada seni itu sendiri, sehingga gampang teramplifikasi. Waktu muncul kasus, siapa yang mengawal kasus keputusan MK 60 dan keputusan MK 70 sehingga bisa memenangkan dalam konteks konstelasi pilkada hari ini Pramono? Kalau tidak banyak yang bereaksi, saya pikir itu lebih jelas dampak daya gedornya. Saya pikir seni jalanannya lebih muncul macam-macam kan, ekspresi sosial itu melalui netizen. Ya, saya pikir mengacu kepada itu, saya ingin bertanya ke Mas Romi ya, sebagai ahli filsafat yang betul-betul membidangkan seni dan kritik. Sejauh mana seni dan kritik itu dalam positioning hari ini, implikasi sosial, daya gedornya untuk membuat sebuah perubahan. Karena dalam sejarah-sejarah yang dibangun di Eropa, perubahan di zaman Renaissance, revolusi Prancis, revolusi Cina, dan ya revolusi berjalan di Jerman, itu gerakan seniman baik budaya di belakangnya. Ada Tangun, ada Yinme, ada banyak kan tokoh-tokoh yang lari ke Amerika diburu oleh sebuah rezim Mao waktu itu. Tapi setelah itu Cina bangkit hari ini. Cina melesat jauh dan membuat semua dunia terkagum-kagum. Saya pikir itu, apakah kita butuh dengan cara melawan kekuasaan yang itu lewat seni, lewat kritik yang masuk
masif, tentu harus ya saya pikir musyawarah ini bisa melahirkan cara-cara baru melahirkan kritik lewat kebudayaan. Terima kasih dulu ya. Ya. Si Biar jeleknya ketahuan. Jadi yang saya katakan juga lebih sedikit. Banyak hal menurut saya itu kata kritik itu adalah sebuah kesepakatan yang dirasa tidak harmoni, tidak imbang. Ada sesuatu yang enggak lancar. Jadi maka kemudian kritik. Jadi manusia seniman itu dia hadir berkarya seni untuk mengkritik. Tadi saya sama Prof. Auji di sebelah saya juga, saya tertarik, menarik. Hal yang sederhana ketika orang berkarya seni itu sudah mengkritik. Pada dasarnya sebagai manusia begitu. Ketika kenapa dia ingin menyampaikan sesuatu hasrat untuk berkarya, karena ada sesuatu yang diinginkan, ingin sampaikan, sehingga dia mau menyatakan sesuatu. Nah, kalau kesini misalnya bagaimana kelembagaan katakanlah kampus atau birokrasi pemerintahan, bagaimana mereka sehingga mengakomodir yang namanya kritik, bagaimana seni kita hari ini, sepertinya semuanya dekat-dekatan. Kalau saya melihat seperti itu, kenapa begitu? Kementerian Kebudayaan saja baru sedikit, atau banyak hal yang kita banyak belajar. Jadi saya pikir lebih bijak lagi kita melihat persoalan dan sebaiknya kita membangun apa sebaiknya seperti itu. Kritik yang seperti apa yang perlu dicermati sehingga ini menyehatkan bangsa kan ya. Itu yang bukan hanya si pro si A si pro si B, itu yang terjadi sehingga gitu. Jadi saya sudah hampir 20 tahun saya di Jakarta, banyak belajar lah dari sesepuh-sesepuh di sekitar saya ini, dari sesuatu yang dimana ibu kota dengan bagaimana daerah. Salam budaya, salam bersatu, sebumi sehati bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sama-sama seimbang, minta duduk ya. Saya perkenalkan diri dulu ya Pak. Nama saya Mardi, saya dari Bogor. Kalau bapak-bapak, ibu tahu Parahyangan Agung Jakarta Tarun Salam, saya tinggal di situ. Dan alhamdulillah kemarin lintas agama saya mimpin acara Giat Budaya Ngalur, acara Ngaraja Ngawangsit, lalu agama lain yang mimpin doa lintas agama. Nah, di Parahyangan Agung Jakarta Tarun Salam Flashback 2018 kami pernah undang Bapak Edi Julkarnain dan Irwanto Isamanto, itu penulis buku yang namanya Sujale. Nah, saya sempat mengkritik Ampula sedikit mungkin menyampaikan tentang sejarah. Kalau sejarah itu kan harus berdasarkan data, fakta, logika, ilmiah, dan alam. Di buku itu sangat tidak masuk akal, banyak yang tidak masuk akal. Ketika saya sampaikan kepada, waktu itu saya dialog tentang budaya. Ini kan momen temanya musyawarah kebudayaan. Jadi 2018 itu saya sampaikan bahwa yang namanya zaman itu tidak ada akhir zaman. Zaman itu akan ada pergantian zaman, di mana pertama adalah proses zaman dirgantara, bagaimana kontak antar planet-planet. Setelah zaman dirgantara ada zaman surgantara. Mungkin seorang manusia pertama yang mulia adalah Nabi Adam tinggal di bumi, itu mungkin bisa disebut
Taman Surgantara, karena ada bukti ilmiahnya adalah galuh pohon-pohon yang kurma pada gambaran dari Al-Quran. Nah, setelah zaman di Surgantara, seorang tokoh Nabi Nuh alaihissalam mempersiapkan kapal bahtera untuk mempersiapkan zaman yang namanya zaman Oseantara. Nah, setelah zaman Oseantara, zaman Nusantara di kita sekarang. Nah, makanya saya Ampura, saya sebagai pencinta budaya Nusantara, saya sosialisasi ketika setelah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang kemajuan kebudayaan di Nusantara ini. Saya berawal napaktilas situs Badigul, lalu ke Ciamis, sampai ke Sangiang Sirah, ke ziarah ke mana-mana lah, di mana para leluhur itu membuktikan bahwa gemah ripah repe rapi subur makmur jinawi itu dibuktikan dengan cara budaya. 2018 sampai 2020 saya melihat kegiatan-kegiatan di Cipta Gelar di mana-mana tentang budaya. Saya kesini kan artinya bahwa misi untuk budaya. Artinya gini, yang saya tanyakan adalah di sini, seni apakah bagian dari budaya atau budaya bagian dari seni? Karena yang dibahas di sini adalah, yang saya lihat adalah seni, kritik seni. Hampura. Said Reza di Projo itu menjadi ketua Yayasan Taman Siswa. Ini juga ketua BMKM. Dan ini saya kira sebelum di sana bahwa ada 3 tokoh taman siswa yang saya lihat. Banyak tokoh taman siswa yang kemudian menjadi apa-apa di Indonesia. Tapi ada 3 tokoh yang saya lihat. Satu, Ki Hajar Dewantara. Dia banyak mempengaruhi pendidikan di Indonesia. Yang kedua, Ki Muhammad Misdi Manusakoro. Dia yang mempengaruhi politik. Yang ketiga, Ki Muhammad Said. Dia banyak mempengaruhi pendidikan para seniman di Indonesia. Jadi dia, kalau saya kategorikan sebagai budayawan. Nah, 3 tokoh ini menurut saya paling penting di taman siswa. Nah, ketika awal-awalnya Ki Hajar mendidik itu, dia bingung ketika awal dia mengapa terlibat dalam pendidikan. Ketika dia dibuang, dia banyak melawan Belanda dengan pandangan-pandangan politiknya. Dia dibuang ke Belanda. Nah, ketika di Belanda lahir satu anaknya yang kurang normal gitulah kira-kira. Nah, dari pengalaman inilah kemudian Ki Hajar membuang semua pandangan-pandangan politiknya. Ternyata Indonesia memerlukan pendidikan. Lalu semua Ki Hajar balik menjadi tokoh pendidikan. Nah, waktu dia mendidik, Ki Hajar ini belum punya apa-apa, taman siswa belum ada apa-apa. Cuman ada satu meja, kemudian duduk, semua belajar di meja itu, dan semua bergabung. Dan dialognya mengenai pohon bambu yang hidup angin bersuara, apa yang dilihat. Kemudian bicara tentang semut, dari semut bicara tentang tentang politik, tentang manusia. Ada pertanyaan saya coba jawab. Pertama dari Mas Akbar ya, soal yang kasus Yos di sana dan kurator. Sejauh saya tahu itu kan awalnya adalah persoalan sang seniman dengan kurator. Ya itu aja. Ya. Nah, saya coba tanya langsung ke senimannya, ini bagaimana sih persoalannya? Ya, persoalannya berawal dari perjanjian mereka tanggal 13 harus ketemu untuk display. Ya. Itu dari Yos. Tanggal 13 mau display, kemudian kuratornya tidak datang. Harusnya kurator itu sangat bertanggung jawab untuk datang karena sudah perjanjian. Nah, makanya tidak datang, ya sudah harus di display, terus mengambil keputusan
yang dia bawa. Pada tanggal 17, Soeharno sang kurator datang. Begitu datang, dia minta dibuat ditutup kain hitam. Nah, barangkali ini interpretasi saya ya waktu perjanjian kurator yang harusnya punya otoritas, tapi kau sendiri tidak menggunakan otoritas itu. Nah, mungkin ada alasan kenapa Soeharno tidak datang, dan mungkin sudah ada pembicaraan, mungkinnya ada itu yang saya tidak tahu itu. Jadi lanjut bertanya, tapi bagi saya fungsi kurator ya memang pada hari apapun, apalagi perjanjian display itu adalah tanggung jawab besar sang kurator. Tapi dia tidak datang. Ini dari yo saya saya singgung di WA group langsung ke Soeharno. Bagaimana ini? Tadi saya sudah singgung, tadi saya bilang bahwa Soeharno menang, tapi Yosnya eksis ya. Karena menang dalam pengertian ya karena keputusan kurator harus tutup dan kemudian ya sekarang tidak dilanjutkan, itu adalah memang keputusan kurator ya. Dan sampai sekarang yang saya tahu mereka coba juga berbicara untuk remuk tapi tidak berhasil ya. Nah, kalau saya catatan saya, kalaupun mereka mau kembali lagi, ya bagaimana urusan Yos dengan kurator, karena berawal dari situ, berawal persoalan tanggung jawab sebagai seorang kurator. Ini terkait dengan tadi pertanyaan kurator itu sebenarnya apa sih? Nah, dalam contoh juga ini kurator adalah dia yang menggagas tentang tema itu. Ya, kemudian kesepakatan dengan Yos, oke. Tapi kembali lagi, ya dua itu tidak sesuai dengan tema itu. Tidak sesuai di mana juga tidak dijabarkan, benar ya. Secara detail tidak dijelaskan karena ya di hal lain saya berkomentar bahwa tidak sesuai. Apakah sesuai? Dalam teori bahasa kan ada yang disebut deiktik dan konotatif. Deiktik itu tujuh langsung, bendanya langsung. Nah ini apakah bendanya langsung itu tidak sesuai dengan pameran tema tanah karena ada cilatan itu kan? Nah cilatan itu yang dianggap vulgar dan tidak sesuai dengan tema. Orang bisa bertanya, apakah itu memang tidak ada hubungannya tanah dengan cilatan itu? Barangkali kan cilatan itu juga dari sebuah metafor yang bagi kurator katanya vulgar. Nah di sini persoalannya banyak tafsir dan daya kritis. Nah belum muncul ini memang para kritikus yang punya daya kritis yang bisa menyelesaikan persoalan itu. Dan apakah itu memang bisa diselesaikan oleh seorang kritikus atau beberapa kritikus? Ya walau-walau. Kalau dari sini pun ya walau-walau bisa memberikan solusi untuk itu. Ya. Jadi memang kurang tadi pertanyaan kurator sejauh mana, ya. Dan soal kritik itu kan kritik kita melakukan kritik itu sendiri punya filosofi. Ini tidak bisa lepas dari persoalan kebebasan kan. Ya. Kenapa dia mengkritik? Karena dia ingin memaknai sesuatu dan memaknai ini dia publikasikan ke orang, ya itu persoalan publikasi ini menerimanya. Ya ini kan persoalan bebas dan publikasi. Ketika disampaikan atau kena pada persoalan kekuasaan itu menjadi suatu catatan lain lagi. Ya dalam hal ini kan tiga relasi, Yos kurator, sebagai seniman, kurator dan Galnas itu sendiri. Dan tidak bisa lepas dari institusi. Nah institusi ini kan punya syarat-syarat yang kita tahu bahwa tangan ini tangan dari pemerintah, aparatus negara. Tentu saja dia punya juga sistem birokrasi sendiri. Mas Akbar tadi bilang seorang birokrat tahulah gitu kan, seorang birokrasi itu. Nah tinggal sebenarnya kita bilang idealnya kalau tiga relasi ini memang mencapai kesepakatan apakah lanjut atau tidak. Persoalannya seperti itu. Tapi sekarang sudah berusut luar biasa karena maklum saja kita hidup dalam dunia digital. Ya, jadi persoalan kecil
terjadi antara Yos dan kurator itu tiba-tiba langsung viral. Ini adalah persoalan pertama kejadian yang luar biasa dari pemerintahan Prabowo, dan dituding ini adalah persoalan giring yang menggiring, dan langsung menteri itu kan barangkali juga yang orang dari ini bingung banget. Ini kita disodorkan apa ini, karena persoalan awalnya kan persoalan kurator dan seniman. Nah, ini saya jadi persoalan, tapi yang menarik tantangan kita di sini adalah bagaimana melihat ini secara kritis. Nah, menyambung tadi karena beberapa 5 pertanyaan ke saya gitu. Tanggapan saya soal suasana kritik di Indonesia ini juga memang seperti tadi yang saya jelaskan secara sejarah, dibandingkan dengan Yunani kuno yang menghasilkan kritik itu kan kita masih seumur jagung, gitu ya. Dalam pendidikan kita, guru-guru kita sendiri, kalau anak kritis bertanya, kamu Tidak sopan. Ya, ini persoalan mentalitas. Guru apakah juga bisa menerima kritik atau pertanyaan-pertanyaan kritis dari murid? Jangankan murid SD, SMP, perguruan tinggi pun itu. Makanya tidak heran teman-teman sekali, saya teman ngumpul-ngumpul dan diskusi satu itu yang bernama RG itu Rocky Gerung, gitu kan. Waktu itu panasan UI itu, ya, dia bilang UI itu sumber feodalis, gitu. Dan kalau kita lihat ya ada benarnya, bahkan mungkin sangat benar, ya, bahwa perguruan-perguruan tinggi kita, sekolah-sekolah itu masih sangat bersifat feodalistik, ya, nggak bisa dikritik. Kita udah pelajari lah gimana itu zaman Orde Baru, reformasi, dan sampai sekarang kita ini post reformasi lagi lebih lama. Tapi itu yang saya mau bilang, bahwa kritik kita belum secara akademis itu masih seumur jagung. Jangan terlalu diharapkan. Ya. Kalau mungkin kita mau telusuri kritik yang sesungguhnya, barangkali semua orang nyerah menjadi kritikus. Karena kalau secara akademis dia sekarang ini ditampilkan paling tidak syarat kuat untuk akademis, ya, secara akademis menguasai hermeneutik, ya, menguasai semiotik, itu ilmu interpretasi. Kalau menguasai dua-dua itu, seorang bisa optimis, kuat kritikus. Tapi ada nggak yang menguasai? Kalau dari segi akademis. Tapi karena saya sendiri menganggap kayaknya saya sendiri sudah bertahun-tahun mengajar dan belajar filsafat, hermeneutik semiotik ini kan bagian dari filsafat. Saya memang pelajari, tapi sampai sekarang masih meraba saya. Saya bisa menjelaskan, saya mengajar tentang hermeneutik, tentang semiotik. Tapi kalau dia bilang apakah saya bisa menjawab persoalan kritik di Indonesia, jaga jarak juga saya bisa nantang. Ayo, dari mana kita belajar tentang, atau kita debat tentang semiotik, tentang hermeneutik? Saya bilang ya terserah mau anggap saya arogan, tapi karena itu sudah saya lakukan mengajar dan belajar, saya bisa bilang saya menguasai itu instrumen kritik. Tapi masih tetap nyerah kalau saya aplikasikan, menganggap saya bisa menjawab persoalan-persoalan itu. Masih ada partisi lah, gitu ya. Nah, kemudian apalagi, nah, kritik kita di sini Indonesia masih lebih mengedepankan, kalau di dalam logika apa yang disebut ad hominem. Ad hominem itu apa? Kalau kita lihat mentok, kita nyerang orang. Sebatas pengetahuan kita nyerang orang yang bukan meter atau isian konten yang diperdebatkan. Nah, itulah persoalannya kita. Selanjutnya, kritik itu ini berkaitan dengan media. Kritik itu kita lebih lahir dari memang maksudnya lebih
populer, kritik media, ya, kritik koran, ya. Dan bagi saya sebenarnya itu bukanlah kritik, tetapi semacam report, ya. Ya, report aja, tapi orang udah bilang, oh inilah kritik. Makanya ada repertoar sekarang. Tidak pakai repertoar. Nah, repertoar ini ya dia merekam aja. Tapi apakah Dadang kita bilang dengan ini itu kan? Ya. Oke. Nah, selama ini kita berpedoman pada repertoar ini, bukan analisa-analisa kritis dari hermeneutik dan semiotik. Nah, kalau di Barat itu sangat disiplin. Ya. Anda mengkritik ini dari sudut apa? Terkait Mas Tomson, kan disinggung Mas Aidil ya, terkait dengan momen ya, bukan langsung pada konten tadi yang kita bicarakan, tapi pada heboh, sensasinya, pada heboh ya, sensasi di dunia digital itu yang kita maklumkan. Jadi Mas Akbar kembali itu kalau berharap di sini ya walau penjelasan tadi saya itu beberapa poin itu akan terus bergulir, tinggal kemudian tergantung juga akhirnya pada lembaga galvan itu, ya. Dan sebagai sebuah pelajaran akan tergantung bagaimana proses dan kasus-kasus selanjutnya, apakah akan terjadi lagi seperti Garnas atau tidak. Nah, ini tergantung bagaimanapun kita hidup di dalam sebuah negara, dan kalau bicara instansi apalagi aparatus negara nggak bisa lepas dari kebijakan birokrasi. Bagaimanapun tergantung pada institusi. Tinggal kita mau menyesuaikan institusi atau kita tidak mau. Kompromi atau tidak. Kompromi yang tadi Aidil katakan, dia kan dibayar, ya. Tapi belum ada kejelasan juga ya, dibayar. Kalaupun dia dibayar, apakah kemudian dia tidak punya hak kritik? Ya. Itu kan persoalannya. Bisa aja dia, sekalipun negara bayar, apakah dia nggak punya hak kritik? Dia sebagai seniman dia bilang, saya dibayar oleh uang rakyat dan saya ada di dalam situ juga. Nah, gimana? Ya. Dia punya hak dong. Jadi tidak bisa berdalih, oh negara ini juga yang bayar gitulah. Itu adalah kewajiban negara juga untuk mengembalikan pajak saya yang sekarang mau naik lagi itu. Ya, apakah dia nggak punya hak? Bayarlah saya kritik. Oke, saya kira tadi 5 pertanyaan. Sebenarnya oleh musyawarah melihat kebenaran itu akan ditemukan dalam perdebatan, intinya itu. Jadi kebenaran bukan dari kekuatan wacana saja, tapi kemampuan dia untuk memperjelas suasana. Nah, memang institusi kurator itu baru memang, belum terlalu lama. Dan kenapa asal-usul kurator itu sebenarnya lebih banyak ke museum, ya. Tapi kemudian belakangan ini sebenarnya kurator itu sudah luas kemana-mana sampai menjadi satu institusi. Ingat, rumusan tentang Dewan Kesenian Jakarta sekarang tugas utamanya adalah sebagai kurator, bukan sebagai dulu kan sebagai seorang lembaga yang menentukan kebijakan, bukan. Dia yang menentukan, dia sengaja memilih dan dia dipilih untuk memilih sebenarnya. Karena itu ada perwakilan. Jadi kurator itu dalam konteks itu. Nah, kemudian kalau kita lihat tugas dari kurator, kemudian memang memperjelas dan mempertajam masalah-masalah yang ada. Kalau kita lihat perdebatan yang ada ini, kan ada pembacaan jauh dan pembacaan dekat. Yang sekarang ini perdebatan itu dari pembacaan dekat, sehingga seolah-olah hubungan antara kurator dengan seniman, seolah masalah-masalah pribadi, keterlambatan. Tapi saya ingin ngajak teman-teman, dan ini tujuan musyawarah ini, untuk pembacaan jauh sebenarnya. Apakah memang perdebatan dalam karya seni itu bisa untuk memajukan kebudayaan atau tidak? Saudara-saudara sekalian, kita lihat bagaimana upaya yang dilakukan oleh ketika munculnya abstrak ekspresionisme di dunia ya, dan kemudian di Amerika, dan itu pasca dari Armoriso. Armoriso itu adalah
pameran yang di Amerika yang tahun 36, dan kemudian itu yang mempengaruhi kemudian wajah dari seni rupa dunia. Anda tahu dulu kiblat dari seni rupa itu Paris, dan kemudian yang akan memberikan daya energi kuat setelah revolusi Bolshevik ya muncul itu adalah Rusia. Kalau kita lihat abstrak itu sebenarnya sudah muncul dari konstruktivisme Rusia yang muncul pada tahun 1920-an, dan itu sudah ada di sana semuanya. Chagall yang kemudian menginspirasi nanti surrealisme itu sudah muncul juga dari sana. Tetapi Amerika kemudian memang ingin mengambil balik ini karena hampir semua juga para penulis-penulis Amerika kemudian itu banyak yang pergi ke Paris waktu itu, dan mereka mencoba menarik ke sana. Nah, disinilah peranan dari negara sebenarnya. Jadi negara kalau kita lihat abstrak ekspresionisme mulai dari Pollock, kemudian juga si Rothko, kemudian dibesarkan perdebatan-perdebatan yang muncul masalah hak milik dari Rothko semuanya itu, dan kemudian itu sampai sekarang kemudian kita mengatakan bahwa abstrak ekspresionisme itu dari Amerika itu peranan dari tulisan yang berbeda, itu peranan CIA, peranan antar negara untuk itu ada dan benar sekali, dan mereka nanti yang akan mempengaruhi Barella juga. Anda ingat Sotheby kemudian akhirnya dia beli oleh Amerika. Dulunya ini tradisi Inggris, Christie Sotheby itu di Inggris, tapi sekarang Sotheby dibeli oleh Amerika yang kemudian menjadi polemik di Inggris sendiri. Itu menunjukkan bahwa masalah ekonomi, kiblat-kiblat dari itu akan ada. Jadi harus kita lihat itu peranan dari seni itu akan ada. Jadi peranan dari politik dalam menentukan itu tetap besar. Nah, yang kedua, pembacaan jauhnya harus kita lihat juga tentang ini sasarannya, konten yang ingin dituju di dalam ini. Saya melihat ada beberapa pameran yang muncul terakhir ini. Itu pameran kita ini kenapa kok sistematis ingin menyerang kepada satu orang, kepada satu individu, dan kemudian bersifat ad hominem itu, seolah itu kepribadian, dan kemudian dengan hancurnya pribadi itu kita itu tidak pernah mempunyai tradisi ad hominem di Indonesia ini, pemuliaan pada kepala negara, mulai dari Soeharto, kemudian juga Gus Dur, kemudian juga Mega, kemudian juga Habibie. Semua itu kita ingin menyerahkan secara pribadi. Apalagi kemudian Jokowi, bagaimanapun ya, mungkin kita bisa berdebat itu, dia mendapat dukungan besar dan ini yang secara sistematis itu distigmakan di dalam ada. Apakah ini kita nggak melihat dari aspek kritik itu? Ini bukan masalah persoalan Jokowi, ini persoalan tentang negara. Sekarang kita ini harus memperkuat negara, karena di mana-mana negara itu sedang lemah sekarang ini. Dengan kurang dari dunia sosial digital sekarang ini, tujuan utama dari new libertarian ini itu ingin meniadakan negara. Coba Anda lihat sekarang, Cina itu kenapa berkuat? Mungkin yang akan muncul kritik pada semacam ini. Kritik berlebihan aja kepada satu tokoh ya. Ini pernah terjadi di Cina. Hampir semua itu gejala virus Mao itu berkembang. Semua lukisan-lukisan Cina pasca itu seperti memuja Mao atau mengkritik Mao, sehingga negara itu ikut serta kemudian untuk menentukan. Nah, begitu juga di India. Kritik, pernah nggak ada kritik? Mereka itu bagusnya memimpin antara kepala negara dan kepala pemerintahan itu bisa. Jadi kalau Perdana Menteri itu boleh dikritik negara ini ya, negara berdasarkan parlemennya. Tapi kepala negara itu nggak boleh dikritik karena itu simbol kemufakatan, permusyawaratan dari masyarakat. Karena itu hampir kepala negara di sana itu selalu diambil secara simbolik dan nggak ada yang boleh dikritik. Dan mereka harus kebal kritik karena tradisi king can do no wrong. Tidak boleh berbuat salah karena ini sebagai simbol. Nah, Anda lihat ya, karena kita sistem presidensial ini mudah sekali untuk mengkritik. Pokoknya kalau Anda bisa jatuhkan dalam sistem presidensial ini tokoh-tokoh utamanya, maka negara itu akan lumpuh. Saudara sekalian, saya kebetulan
menyaksikan sebelumnya ya, ikut serta bagaimana di Irak, bagaimana di Libya, bagaimana di Syria, dan bagaimana di Mesir. Sebelum terjadi perubahan yang terjadi. Situasi pada saat itu ketika Saddam, ketika Gaddafi, ketika Assad, dan ketika Mubarak ada, saya menyaksikan situasi yang berbeda ketika kemudian secara sistematis gerakan-gerakan itu menyerang individu, menyerang pemimpin politiknya yang sistem presidensial. Tanpa sadar, di bawah sadar kita ini, pameran kemarin, mulai dari pameran dari yang sebelumnya ya, yang mengkritik tentang si Mulyono ini, tentang hidup mancung, itu ada di Galeri Nasional, dan itu pertama kali. Dan kemudian kritik tentang hak asasi manusia dengan pamerannya Mbak Nurul, itu ada di situ juga. Dan kemudian sekarang ada 3 kritik tanpa sadar itu menyerang dengan pemimpin. Apakah itu yang lama atau yang baru? Nah, apakah ini itu bisa kita katakan? Kalau saya sebagai kurator yang dipercaya sebagai ini, saya pasti menolak. Karena negara harus diperkuat sekarang ini. Posisinya begitu. Boleh, karena itu kita harus menyesuaikan tentang lembaga-lembaga lain. Sebaiknya itu buat aja pameran di Balai Budaya yang memang masyarakat yang ada. Atau pameran di suasana. Itu silakan supaya demokrasi itu tetap muncul gitu. Tapi kalau sebagai negara, sebagai simbol, itu memang akan hancur. Saudara sekalian, jangan kita terlalu percaya dengan gerakan kebudayaan. Kalau misalnya masih percaya tentang keutuhan negara. Apa yang terjadi di Cekoslovakia? Kelompok 77 yang dibikin oleh Pak Pavel dan kita percaya jadi Perdana Menteri. Akhirnya pecah juga. Ada Ceko, ada Slovakia. Begitu juga yang terjadi sebelumnya di Yugoslavia akan pecah juga. Indonesia ini satu-satunya mungkin negara yang dibangun berdasarkan atas imagine community. Satu masyarakat yang dibayangkan, yang tugas dari para penyusun pembayangan itu harus kuat sekali. Itu biasanya budayawan. Nah sekarang itu ingin diserang. Jadi kalau memang untuk menjatuhkan Indonesia paling mudah ya, menghancurkannya. Pengaruhi kalangan budayawan, pengaruhi senimannya, bayar dengan murah dari manapun dan itu akan mudah. Berdasarkan amandemen Undang-Undang Dasar tahun 2002 secara legal formal Indonesia bubar. Tahun 2025 Indonesia bubar secara de facto menuju kejayaan Indochina Raya. Jiwaku merdeka mensemesta alam, ragaku merdeka mengisi kemerdekaan. Salam.